Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-9 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedang hot dalam kondisi market saat ini. Saya akan membahas tentang capres di mana kita udah menentukan sudah ditentukan 3 pasangan yang akan maju ke dalam Pilpres 2024. Kami akan memberikan view kami tentang pasangan yang seperti apa sih yang menurut kami baik buat IHSG ke depan, dan pasangan mana saya juga akan spill mungkin pasangan mana yang kemungkinan besar akan saya dukung di Pilpres 2024 nanti. Juga akan bahas tentang heboh di saham GoTo di mana foundernya baru jualan saham beberapa waktu lalu dan mengatakan akan lanjut jualan saham ke depannya, akan terus menjual sahamnya untuk menyerap uang investor retail di bursa saham. Kenapa demikian, dan yang menarik adalah kenapa ini dibolehkan, karena beberapa waktu lalu ada berita katanya founder tidak boleh jualan selama 2 tahun, tapi ternyatanya belum 2 tahun udah boleh dijualan. Jadi 2 topik itu aja yang kita bahas. Oke, mari kita mulai. Financial crisis means The an emerging inflation market. problem. Inflation will shut the world down. The worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pertama tentunya hari ini IHSG turun tajam 1,5%, dan tadi siang keluar berita jelang deklarasi Prabowo Gibran IHSG anjlok 1,58%. Jadi ini sangat menarik karena kalau beritanya di framing seperti ini, kita akan beranggapan Prabowo dan Gibran mungkin tidak disukai investor asing atau jelek buat masa depan Indonesia, jelek buat ekonomi dan kecap-kecap lainnya. Cuma kenyataannya waktu pernyataan tentang duet Ganjar dan Mahfud MD juga IHSG turun-turun juga, karena kenyataannya memang IHSG lagi terus turun. Jadi dan menurut kami ini nggak ada hubungannya dengan capres dan cawapres yang dipilih saat ini. Tapi karena kami juga sudah bahas pada podcast Bicara Bandar sebelumnya tentang pasangan cawapres yang mungkin berpotensi membuat stock market bergairah. Pada saat itu kita sama-sama tahu ada sosok Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, sosok-sosok yang bukan hanya malang melintang di dunia politik, bukan hanya kita ketahui mereka itu orang-orang baik, tapi yang juga sudah punya pengalaman baik di bursa saham, di dunia kuliner, di bursa saham mereka sudah punya citra yang bisa diakui. Sosok-sosok tersebutlah yang dianggap berpotensi meramaikan bursa saham dari pencalonannya. Cuma seperti kita ketahui 2 sosok tersebut diputuskan untuk tidak akan bergabung, tidak akan maju dalam Pilpres 2024, dan dari sosok tersebut tentunya masih ditunggu mereka akan bergabung dengan pasangan yang ada itu akan bergabung dari kubu Ganjar, kubu Prabowo atau kubu Anies. Mari kita tunggu, walaupun kalau dari pembelajaran pemerintahan saat ini sih ujungnya nanti pas memerintah semua bergabung kok, demi kemajuan Indonesia bersama, demi kemajuan keluarga masing-masing juga tentunya. Itu yang akan di ini, dan sosok kejadian ini juga tentunya nggak harus dianggap sebagai berita buruk buat saham-saham yang dimiliki oleh para cawapres tersebut, karena bisa saja setelah ini terjadi beliau ini bisa lebih punya waktu lagi untuk mengurus harga sahamnya. Siapa tahu bisa naik kayak DCII, kayak Bian, dan beliau ini bisa jadi orang-orang terkaya di Indonesia karena harga sahamnya yang bisa diurus dengan lebih baik. Seperti itu doa kami sih, itu saya berharap banget baik Pak Sandiaga Uno sama Pak Erick Thohir bisa bergantian jadi orang-orang terkaya di Indonesia. Amin. Jadi itu aja sih. Jadi kita sudah nggak usah berspekulasi lagi, tapi itu juga bukan indikasi yang buruk terhadap apa yang terjadi di saham-saham dari kedua yang dimiliki orang-orang ini, seperti itu.
Sebenarnya minggu lalu sempat hot, ada saham Mari dan saham Aba. Ini adalah kedua perusahaan yang rugi terus dari tahun ke tahun rugi, tapi harga sahamnya melonjak tinggi. Waktu itu kami bahas di podcast kami udah boleh buka mata, di mana kami menyimpulkan pada saat itu nggak ada aktivitas yang luar biasa dari pergerakan bandar, nggak ada akumulasi yang sudah lama dilakukan, tapi memang pada saat itu sedang hot saham ini, ada berita-berita yang bisa dimanfaatkan untuk mengundang investor retail membeli saham ini. Seperti itu, di mana harga sahamnya naik dan sebelumnya belum ada aktivitas retail, tapi setelah itu seperti dibahas, retail berbondong-bondong membeli saham ini. Bahkan saham Mari sempat diborong sampai 175 miliar rupiah hanya dalam hitungan jam pertama aja, kalau nggak salah di penutupan market sampai 250 miliar omset penjualan Mari. Padahal sebelumnya Mari itu nggak ada harganya, transaksinya paling 1M, 2M sehari-harinya, harga turun, tapi ketika harganya digoreng tinggi, investor retail berbondong-bondong. Jadi ini tentunya uang yang sudah berhasil dari diserap investor retail ini bisa dijadikan untuk, bisa juga didistribusikan untuk rakyat lagi, untuk bagi-bagi beras, untuk apapun yang untuk kesejahteraan masyarakat. Uang yang sudah diserap dari bursa saham ini bisa saja kalau misalnya maju ke dalam pilpres. Cuma kalau nggak maju ya mungkin buat kebaikan orang-orang terdekat saja, mungkin buat kebaikan orang-orang terdekat bandarnya saja uang ini. Dan memang luar biasa seperti kita lihat Mari sendiri diborong habis-habisan. Kita lihat broker-broker retail YP, CC, XCNI, XLSQ semua memborong habis-habisan Mari ketika harga sahamnya digoreng naik. Ini menunjukkan betapa antusiasme para pendukung ini untuk menyerahkan uang bagi bandar saham Mari ini, seperti itu. Hari ini saham Mari ya seperti harapan kita juga di podcast UBBM, saham Mari sudah dua-duanya sudah ARB, dan ya karena pada akhirnya seperti kami simpulkan di Telegram kami, bandar saham sebenarnya nggak butuh suara rakyat, yang mereka cari hanya uang rakyat saja. Sukses buat Bandar Mari, kita harap Bandar Mari, ini semoga yang lainnya pun bisa ini di kemudian hari bisa semakin sukses lagi dalam menaikkan dan menurunkan harga sahamnya. Hari ini muncul lagi saham yang menarik adalah PMMP. Ini salah satu, ini kalau dari beritanya sih perusahaan milik Kaesang Pangarep yang baru beli 8% dari saham PMMP. Sejauh ini yang pasti Bro Kaesang ini nggak akan jadi cawapres, cuma ya bukan berarti sahamnya nggak boleh naik juga. PMMP ini udah lama terpuruk turun, tapi hari ini loncat tinggi besar, loncat banget tinggi sampai auto reject atas hari ini. Dan kita lihat harganya naik 24,4%. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, ini bukan UBBM, saya nggak mau bahas mendalam. Cuma kalau kita lihat ya belum mirip, belum seperti pembelian Mari ini. Jadi belum banyak retail yang berbondong-bondong. Mungkin besok baru retail akan berbondong-bondong membeli saham Mari setelah harganya mungkin dikerek naik sampai 350, 340 seperti itu. Kita coba aja bagi yang mau menganalisa lebih dalam, tentunya ini saham yang sedang hot untuk perdagangan besok. Oke, jadi kurang lebih ya kedepannya kemungkinan selain PMMP kayaknya nggak ada lagi saham-saham yang hot dalam rangka pilpres, karena capres dan cawapres yang dipilih tidak memiliki saham yang ada di bursa kita. Jadi sekarang kita fokus aja capres dan cawapres yang bagus buat IHSG ke depan. Itu yang mungkin paling penting adalah, karena kita ada 3 capres, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Masing-masing punya pendukungnya. Saya nggak sedang mau cari musuh dengan pendukung satu sama lain. Saya mau sebagai warga negara yang akan nyoblos nanti, saya nggak akan ngasih view saya aja. Silahkan mau mendukung manapun bebas. Dan kami coba penasaran juga, kami buat survei seminggu terakhir tentang pasangan mana sih yang paling populer, karena saya sadar sekarang nonton TV, masing-masing TV udah pro ke salah satu capres dan cawapres tertentu, nggak netral. Jadi saya bingung juga siapa sih yang kira-kira leading dalam pilpres dan dalam Pilpres 2024 nanti, yang kalau dalam polling paling ini ya,
paling paling banyak dipilih. Ternyata at least dari follower Telegram kami 48% mendukung Ganjar Mahfud, 35% mendukung Prabowo, dan 17% mendukung Anies. Ini sangat netral. Anda tahu polling di Telegram hanya follower yang sudah masuk yang bisa polling, dan setiap follower hanya bisa memilih satu suara. Ini beda dengan sosmed yang punya banyak buzzer. Di channel Telegram itu nggak ada inilah. Dan so far ini gambarannya. Dan ini menarik karena kalau pemilihannya 2 seperti ini, kalau hasilnya seperti ini, maka akan ada putaran kedua. Jadi kemarin kami buat polling lagi. Kalau di putaran kedua, kalau masuk putaran kedua, siapa yang akan dipilih? Pak Ganjar Mahfud atau Pak Prabowo dan Gibran? Dan ternyata suara dari pendukung Anies dari polling ini, saya nggak mengatakan suara Anda kalau Anda pendukung Anies nggak setuju, ya silahkan. Saya cuma based on polling ini, ternyata mayoritas akan memilih Ganjar dan Mahfud, dan 59% dan 41% pilih Prabowo dan Gibran. Seperti itu. Jadi ya ini hasilnya aja, saya mau sharing aja, mau percaya mau enggak, Anda milih siapa ya terserah, karena saya terlepas dari siapapun yang saya milih, kita sama-sama tahu bahwa ya ini beda, pilihan kita hanya bisa 1 suara dari 2.978 suara yang terkumpul ini. Seperti itu, kita lihat aja ke depan. Dan cuma saya mau kasih pandangan saya tentang capres dan cawapres yang terbaik buat IHSG. Kita tahu capres dan cawapres yang punya saham sudah nggak ada di bursa kita, jadi kebaikan untuk saham sudah hilang. Jadi sekarang tinggal yang terbaik buat IHSG. Jadi ada beberapa syarat yang menurut saya jadi jadi syarat untuk capres yang baik buat IHSG. Pertama, dia adalah welcome terhadap investor asing, yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik dan welcome terhadap investor asing, sehingga investor asing semakin aktif menggoreng IHSG, nggak terus jualan tapi beli lagi, goreng lagi, jual di atas dan seterusnya. Itu salah satu capres yang menurut saya sangat baik buat IHSG. Kedua adalah yang tidak melakukan tindakan ekstrim yang merugikan pengusaha kaya atau bandar saham. Seperti misalnya langkah nasionalisasi BUMN. Itu bisa jadi musibah kalau ada capres yang didukung rakyat yang mengatakan nanti kalau saya terpilih saya akan nasionalisasi BUMN. Misalnya investor asing yang menguasai BRI, Mandiri, Telkom, semua sahamnya akan diambil kembali oleh negara, didelusi jadi 100% milik pemerintah lagi. Itu akan menjadi musibah buat IHSG, karena IHSG investor asing sebelum Pilpres akan jualan gila-gilaan. IHSG bisa turun ke 3.000, 2.000, bahkan 1.000, karena jangan lupa di saham di BBR aja hampir 70% kalau nggak salah kepemilikan asing. Di Mandiri hampir 65%, di Telkom udah lupa berapa persen. Kalau itu semua dijual, habis itu ribuan triliun uang lokal yang harus diserahkan ke investor asing untuk menampung saham-saham tersebut yang dibuang asing karena ada nasionalisasi BUMN. Itu yang tentunya nggak kita harapkan. Juga nggak ada juga yang baik buat IHSG itu yang nggak akan melakukan penangkapan terhadap bandar saham di masa yang akan datang, karena kita belajar di 2019 ketika ada bandar saham besar ditangkap, kacaulah IHSG. Reksadana nggak bisa dicairkan, saham-saham hancur. Jadi itu juga sangat penting kayak gitu. Dan juga mendukung pertumbuhan pahlawan bursa. Kalau dari 3 calon ini, so far sih nggak ada yang memberikan statement yang membuat kita khawatir akan 3 poin-poin ini. Wah gawat nih gitu. Wah kemungkinan dia tidak welcome terhadap investor asing. Kemungkinan mereka bisa akan menangkap bandar saham dan lain. Menurut kami dari 3 pasangan ini, menurut kami nggak ada, dari sepengetahuan kami nggak ada yang memberikan statement itu. Tapi kalau saya disuruh milih pasangan mana yang paling mungkin akan punya nilai baik dari 3 poin ini, mendukung pertumbuhan pahlawan bursa, nggak akan ada penangkapan BUMN, nggak ada tindakan ekstrim buat pengusaha kaya dan bandar saham, dan welcome terhadap investor asing. Kalau menurut pandangan saya pribadi, Pak Anies lah yang paling cocok dalam kriteria ini. Menurut pandangan saya pribadi. Kalau saya kasih peringkat, kedua menurut saya Pak Ganjar, ketiga adalah Pak Prabowo. Saya nggak bilang Pak Prabowo anti asing dan lain-lain, saya nggak mengatakan itu, cuma kalau dari penilaian saya
Ya itulah kan harus ngasih nilai kan. Mungkin Pak Anies 10, Pak Ganjar 9, Pak Prabowo 8. Masih jauh dari 5, masih jauh dari merah, cuma itu penilaian saya. Kebetulan beberapa waktu lalu ya saat ini saya lagi ada bisnis, saya istri sih sebenarnya. Saya dan istri lagi ada bisnis dengan orang yang keluar masuk istana. Jadi saya dapat banyak bocoran-bocoran terhadap what happened behind the scene dari beliau. Dan ya itulah kesimpulan yang saya ambil. Seperti itu kalau dari situ. Cuma kalau dari sisi misalnya cinta tanah air dan pro rakyat dan lain-lain, itu tentunya beda lagi parameternya, beda lagi nilainya, seperti itu. Jadi itu jadi menurut saya kalau dari 3 faktor ini Pak Anies menurut saya kalau dapat nilai 10, Pak Ganjar dapat 9, Pak Prabowo dapat 8. Semuanya oke, semuanya nggak bahaya, cuma kan lagi diminta milih yang lebih baik, seperti itu. Dan pertanyaan lanjutan, kira-kira kami akan milih siapa? Karena banyak yang tanya, karena di pemilihan ini kami selalu sengaja nyentang memilih Prabowo, jadi pilihan kami Prabowo. Apakah pilihan saya pribadi atau enggak? Jujur, saya pribadi saat ini belum memutuskan, benar-benar jujur belum memutuskan akan pilih siapa. Karena kalau saya pribadi, teman-teman nanya, harapan saya Pilpres 2024 itu siapa? Harapan saya udah mengatakan beberapa kali. Harapan saya presidennya adalah Pak Ma'ruf Amin, wakil presidennya Pak Jokowi. Itu harapan saya. Karena saya pendukung Jokowi, saya jujur aja, saya pendukung Jokowi. Anda kalau bukan pendukung Jokowi, mungkin Anda akan merasa pandangan saya bertolak belakang dengan Anda. Ya saya mau jujur aja, fair, saya pendukung Jokowi. Cuma sebagai pendukung Jokowi, saya akan milih siapa dari 3 orang ini, jujur saya masih bingung karena dua-duanya ada 2 calon yang kemungkinan yang kurang lebih membawa pesan yang sama, adalah mirip pengen melanjutkan Pak Jokowi. Pak Ganjar dari partai yang sama dan berulang kali mengatakan visi misinya supaya melanjutkan proyek-proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo juga mengatakan hal yang sama, bahkan sekarang mengangkat anak Pak Jokowi untuk menjadi wakil presidennya. Jadi ngasih pesan yang sama dan saya belum bisa memutuskan. Kenapa saya mendukung Pak Jokowi? Karena saya di sini sebagai orang yang melihat dari sisi, saya tahu ada banyak rapot yang menurut saya nggak bagus-bagus banget dalam kepemimpinan Pak Jokowi 9 tahun terakhir ini. Misalnya KPK atau apapun, ada kalau haters mengangkat dinasti politik dan lain-lain. Saya nggak di sini untuk menentang hal tersebut. Cuma saya mau sharing satu hal yang menurut saya yang membuat saya kenapa saya pro Pak Jokowi, simpel aja. Jadi saya pribadi dalam 9 tahun terakhir tinggal di Indonesia. Full selama kepemimpinan Pak Jokowi saya tinggal di Indonesia. Keluarga saya, keluarga adik saya, orang tua saya semua tinggal di luar negeri. Dan mereka itu datang ke Indonesia dari waktu ke waktu, tapi full selama kepemimpinan Pak Jokowi mereka nggak pernah tinggal di Indonesia. Orang tua saya, adik-adik saya pada saat itu, baru adik saya yang terakhir yang paling gede baru lagi di Indonesia saat ini, tapi majority of the time mereka di luar Indonesia. Satu tinggal di US, satu tinggal di Inggris. Kenapa saya mau cerita itu? Simpel aja. Karena dari dalam periode tersebut saya melihat perbedaan Indonesia 10 tahun yang lalu, perbedaan negara Inggris, Amerika, dan Indonesia 10 tahun yang lalu dengan saat ini. Sebelum Pak Jokowi memerintah dan setelah 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sama 9 tahun terakhir, dan saya melihat dibanding negara Amerika Serikat dan dibanding negara Inggris, Indonesia jauh lebih maju. Anda boleh lihat kembali foto Jakarta 9 tahun yang lalu. Foto Indonesia, kota Anda 9 tahun lalu, tol-tol atau semua 9 tahun yang lalu jauh lebih baik saat ini. Anda boleh lihat lagi pengeluaran Anda 9 tahun yang lalu, konsumsi Anda 9 tahun lalu, gaji Anda 9 tahun yang lalu, bandingkan dengan sekarang. Menurut saya, Indonesia jauh lebih baik selama kepemimpinan Pak Jokowi. Kayak gitu. Dan menurut keluarga saya yang netral, yang gak pernah tinggal di Indonesia pun mengatakan Indonesia sekarang jauh lebih bagus.
bahkan lebih bagus dari Inggris, lebih bagus dari Indonesia dari sudut pandang mereka. Jadi yang negatif banyak, yes. Kalau kita mau bahas yang negatif banyak banget anyway. Yang negatif kalau mau saya nggak mau menentang yang negatif, cuma saya mau bilang overall-nya aja. Karena di Amerika juga kalau Anda mau highlight banyak negatifnya, ya banyak negatifnya. Tapi kan positifnya juga banyak. Kayak gitu. Jadi itu sudut pandang saya tentang Pilpres. Jadi saya belum memutuskan, tapi ya saya mau jujur aja, saya sebagai warga negara, sebagai orang yang kalau fokus pemilihan saya adalah buat Indonesia yang lebih baik, saya akan memilih antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kalau fokus saya IHSG yang lebih baik, yang akan digoreng lebih tinggi, mungkin saya akan memilih Pak Anies. Silakan Anda ya itu sharing aja. Tapi terlepas dari itu, kenyataannya IHSG terjun bebas dalam beberapa minggu terakhir ini. Seperti kita lihat kejatuhan IHSG, kita lihat IHSG sekarang udah 6.714, sudah di level terendahnya beberapa bulan terakhir. Dan ada yang mengatakan kejatuhan IHSG ini karena kenaikan suku bunga. Bukan, janganlah percaya gitu-gituan. Itu cuma kecap aja. Saya kasih bukti. Sebelumnya BI rate juga naik, tapi ini Januari 2019 lalu BI rate naik, TOK BI rate naik, IHSG ngegas 1%. 3 hari lalu BI rate naik, IHSG turun 1,18%. Jadi BI rate itu ketika naik, IHSG bisa naik, IHSG bisa turun juga. Jadi salah kalau mengatakan BI rate naik, IHSG akan turun. Karena BI rate bukan IHSG. BI rate bukan bandar yang ngegoreng IHSG. Kenapa di Januari 2019 ini naik IHSG? Karena asingnya masuk. Kenapa sekarang turun? Karena asingnya keluar. Itu aja. Jadi BI rate mau naik, kalau asingnya keluar IHSG akan turun. Kalau asingnya masuk IHSG naik. Sekarang kenapa turun? Karena Anda lihat asingnya sedang terus keluar. Seperti hal ini juga yang sudah kami highlight di sosial media kami, di TikTok, di Instagram, bahwa memang dari beberapa hari yang lalu kami mengatakan ini adalah tanda bahaya IHSG karena investor lokal mulai panik buying. Di sini dilihat report dana asing keluar sampai 1 triliun rupiah dan BBCA, BRI, Mandiri, Astra semua diguyur oleh investor asing. Di sini kami main merubah sudut pandangnya untuk mengedukasi. Kami nggak mau mengatakan negatif investor asingnya jualan besar-besaran, asing panik selling. Kalau gitu kesannya kami negatif. Kami mau belajar positif di sini. Jadi kami mengatakan tanda bahaya karena lokalnya panik buying. Para investor lokal panik buying karena asing yang panik selling sama dengan lokal yang panik buying. Karena kalau asing panik jualan 1 triliun, dikatakan panik karena asing jualan besar-besaran 1 triliun, artinya lokal panik buying, beli 1 triliun. Jadi kami coba rubah narasinya biar positif, jangan bilang kami nyinyir mulu. Kami mengatakan lokal panik buying ini tanda bahaya. Kenapa bahaya? Karena IHSG kan jatuh kalau lokal belanja. Karena investor retail kan kalau nggak nyangkuters ya ganjel. Kayak gitu. Dan bagi yang Anda belum paham sama sekali ini, saya tunjukkan selama ini kami selalu memilih grafik foreign flow, fokusnya di investor asing. Kalau asing jualan, IHSG hancur. Kayak gitu. Sekarang saya mau kasih IHSG local flow. Ini adalah pergerakan investor lokal. Di sini Anda bisa lihat, kalau asing belanja, IHSG hancur. Kalau lokal belanja, ini grafiknya, ini pembelian lokal. Jadi seiring dengan kepemilikan yang lokal terus meningkat, IHSG akan terus jatuh. Jadi lokal kita lihat mulai agresif banget melakukan pembelian. Mungkin karena optimisme Pilpres dan lain-lain, ekonomi yang baik, suku bunga yang tinggi, terserah kecapnya apa, masing-masing Anda punya alasan sendiri. Yang pasti sejak bulan September, Oktober, November, investor lokal terus belanja. Ini grafiknya sama. Ini grafik investor asing jualan, ini grafik investor lokal belanja dari sudut pandang lokal. Seiring dengan investor lokal yang terus belanja, IHSG akan terus jatuh. Ini akan terus berlangsung selama 6 bulan ke depan pun. Kalau lokal terus panik buying seperti ini, IHSG akan terus jatuh. Karena yang ngebandarin IHSG itu asing. Lokal kalau beli IHSG jeblok, itu kenyataannya. Dan memang hal ini sudah kami highlight di Instagram kami sejak September
11 September yang lalu. Pada saat itu kami mengatakan asing cuan besar, IHSG dalam bahaya. Sanggupkah lokal jadi ganjel yang baik? Waktu itu kami buat podcast bicara bandar juga nge-highlight. Pada saat itu IHSG mulai dibanting, asing mulai jualan besar. Peristiwa itu adalah di bulan September ini. Pada saat itu kami bertanya, sanggupkah lokal menjadi ganjel yang baik? Menjadi lokal ganjel yang baik itu ya seperti ini. Iya, asing terus jualan, Anda lihat di sini asing terus jualan, atau seperti ini nih, lokal terus belanja, kayak gitu, tapi IHSG nggak turun. Itu ganjel yang baik. Jadi ganjel, namanya ganjel. Kalau ganjel mobil yang baik, dia mengganjel mobilnya nggak turun kan. Itu kan fungsi investor lokal. Jadi ganjel yang baik. Dan sampai beberapa waktu lalu, lokal ternyata masih sanggup jadi ganjel yang baik. Meskipun tren investor asing jualan. Cuma memang harus diakui dalam beberapa hari terakhir ini, investor lokal sudah mulai tidak sanggup jadi ganjel yang baik. Jadi ketika investor asing jualan besar-besaran, ketika investor lokal beli besar-besaran, IHSG mulai jeblok, mulai jatuh dan sekarang udah di 6.700. Seperti itu. Jadi ini adalah indikasi yang kurang baik, indikasi bahaya selama ini. Jadi so far saya pribadi sudah katakan dari September lalu IHSG dalam bahaya. So far sih saya masih nunggu waktu yang tepat buat masuk. Kapan waktu yang tepat buat masuk adalah ketika investor lokalnya mulai jualan, grafiknya mulai turun, ketika investor asingnya mulai beli. Jadi saya memang kontrarian nih. Biasa investor lokal kan jadi ganjel. Saya sih pengen ikut asing, jadi nggak mau jadi ganjel. Saya mau jadi mobilnya aja. Yang kalau saya beli harga sahamnya naik, kalau saya jual harganya turun. Harapan saya sih seperti itu. Kayak gitu. Cuma satu hal lagi, poin menarik. Kenyataannya memang ganjel semakin longgar, yes. Mobilnya turun walaupun lokal beli, itu ganjelnya udah semakin lemah. Tapi hal yang menarik menurut saya tambahan bagi yang mau optimisme, hari ini IHSG turun sangat dalam 1,5%, terdalamnya dalam beberapa bulan terakhir, tapi penjualan lokal ternyata pembelian lokal ternyata nggak sebesar itu, cuma 592 miliar. Beda sama di sini yang sampai 1 triliun lebih, IHSG turun 1,18%, 1 triliun lebih, ini 1,57 cuma 592 miliar. Jadi ini menandakan investor lokal yang mungkin mulai kehabisan tenaga, mulai nggak sanggup jadi ganjel yang baik. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa investor lokalnya akan segera cut loss dan investor asingnya buy back lagi, IHSG bisa naik lagi. Amin. Jadi itu gambarannya so far. Jadi saya masih menunggu, walaupun jujur melihat setelah boleh buka mata sore ini saya udah cukup excited, udah mulai nyiapin lagi dana untuk siap-siap lagi buat belanja saham-saham. Mudah-mudahan asing segera masuk. Karena Pilpres masih lama, kalau mau dihubung-hubungin sama Pilpres masih tahun depan, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan asing dalam menggoreng-goreng IHSG. Sebelum ngomong isu Pilpres yang nanti bisa dibahas lagi 3-6 bulan ke depan. Seperti itu. Dan kalau ngomong hal lain yang menarik adalah aksi para konglomerat mengganjal IHSG, di mana kita lihat ada brand, ada Aman yang masuk dalam top saham di ini adalah yang milik konglomerat lokal yang bisa menahan kejatuhan IHSG meskipun asing terus jualan. Jadi asing kan jualan di BCA, Mandiri, BRI, Telkom, saham-saham ini jatuh. Cuma karena ada saham-saham ganjal konglomerat lokal ini, IHSG agak bisa ketahan. Walaupun ya kita sama-sama tahu lah, saya udah bahas beberapa kali. Itu poin pertama. Poin kedua yang menarik dibahas adalah founder startup, founder Goto yang kenapa founder Goto boleh jualan saham. Jadi Anda, kita semua di tahun-tahun yang lalu dikatakan, ini salah satu beritanya, founder startup siap-siap tidak bisa lepas saham saat IPO. Ini dikatakan ada larangan yang diberlakukan oleh OJK. Pertama adalah kewajiban kepada existing pemegang saham MVS, Majority Vote Shares, itu dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya selama 2 tahun sejak pernyataan pendaftaran IPO-nya efektif dari OJK. Jadi dikatakan para founder selama 2 tahun tidak boleh menjual sahamnya, baik sebagian atau seluruhnya. Seluruh atau sebagian nggak boleh dijual.
Kenapa nggak boleh dijual? Untuk memberikan kepastian kepada pemegang saham publik bahwa pendiri perusahaan berkomitmen untuk tetap ada di perusahaan tersebut setidaknya selama 2 tahun. Itu yang dikatakan oleh OJK. Larangan OJK itu yang diceritakan ke investor retail 2 tahun yang lalu. Cuma sekarang keluar berita beberapa hari terakhir dikatakan pendiri Tokopedia jual sahamnya di Gotoh BEI ini sudah sesuai ketentuan pasar modal. Jadi ketika founder-founder udah jualan, malah dikatakan ini udah sesuai. Padahal sebelumnya kita diceritakannya gini oleh OJK juga. Jadi kenapa seperti itu? Karena ternyata ada aturan tambahan. Karena dikatakan founder nggak boleh jual saham Gotoh. Dulu dikatakan gitu. Sekarang dikatakan founder nggak boleh jual saham Gotoh yang seri B. Jadi ditambahkan. Di sini nggak dibilang. Ternyata di sana kata founder nggak boleh jual saham Gotoh yang seri B, yang majority, yang punya hak suara multiple itu nggak boleh dijual. Tapi saham biasa sih dijual aja katanya. Baru sekarang dikasih tahu, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Katanya terdapat 2 seri saham yang diterbitkan, jadi sekarang boleh-boleh aja jualan. Jadi itu statementnya. Jadi artinya apa? Founder-founder Gotoh yang bisa Anda lihat di sini yang waktu itu sama-sama jadi viral seluruh nasional, jadi pahlawan bangsa, itu ketika IPO mereka semua boleh jualan. Dan memang mereka semua sekarang ini orang-orang ini sudah jualan saham-sahamnya karena ya tentunya mereka juga manusia, mereka juga butuh uang tentunya kan. Mereka orang nggak bisa makan pakai saham Gotoh, termasuk mereka pun nggak bisa makan saham Gotoh. Tentunya kalau nggak bisa beli Lamborghini pakai saham Gotoh, mereka butuh uang. Jadi ini founder-founder ini kita lihat mengenal sedikit aja review. Ada Pak Andre Sulistyo yang di sini, ada Pak Patrick Chow yang di sini, ada Pak Kevin Alui yang di sini, ada Pak William Tanujaya yang di sini. Beliau-beliau ini yang dulu jadi pahlawan-pahlawan, jadi kebanggaan bangsa di masa IPO Gotoh. Beliau-beliau ini Pak Patrick Chow kebetulan kena PHK sepertinya, jadi udah di LinkedIn-nya udah nggak ada ini lagi. Udah nggak tercatat, cuma sampai 2023 aja jadi co-founder dan presiden Gotoh. Sekarang udah kerja di udah jadi dosen kali ya, udah di universitas Singaporean Management University, udah jadi dosen. Kemungkinan beliau ini kalau udah jual sahamnya pun tentunya udah nggak perlu dilaporkan lagi, udah langsung masuk kantong aja tentunya. Apalagi kalau udah pindah ya ngapain juga pegang saham Gotoh buat apa. Selanjutnya ada beberapa dari pihak ini yang ternyata masih ada. Jadi misalnya Pak Andre Sulistyo ini udah beliau ini Pak Andre Sulistyo punya rencana untuk melakukan penjualan. Jadi baru siap-siap nih kalau harga bagus, kalau retail mau beli beliau akan jual saham Gotoh sebanyak 998 juta saham. Pak William Tanujaya udah jualan dan mau punya rencana melakukan penjualan saham. Ini juga mau lanjut jualan saham. Juga Pak Kelvin Alui udah jualan saham dan berencana akan terus jualan saham yang dimiliki. Seperti itu, Pak Kevin ini sudah nggak ada, bukan bagian dari Gotoh. Jadi kalau jualan nggak harus lapor-lapor lagi. Jadi artinya apa ya? Beliau-beliau ini melihat ini adalah opportunity untuk menjual saham Gotoh ke masyarakat yang dimiliki. Dan menurut saya ini bukan gambaran masa depan Gotoh, sama sekali bukan. Ini sama lagi BU aja. Karena orang jualan saham itu karena lagi BU. Karena mau profit taking. Alasannya itu bukan karena kecap-kecap kinerja profitabilitas. Enggak, toh profit aja mereka nggak dapat duit dari Gotoh. Saham teknologi kan nggak bagi dividen. Jadi mau profit segimanapun beliau-beliau ini nggak dapat duit dari Gotoh, dari saham Gotoh ya. Dari saham Gotoh nggak dapat. Kalau mau dapat duit ya harus dijual. Dan sekarang mungkin lagi butuh duit, pengen apa, jadi mereka jualan. Seperti itu. Dan itu ini. Dan satu hal menarik lagi terakhir adalah saham seri B yang 2 tahun tadi baru bisa dilarang jual hingga Maret 2024. Jadi menurut saya sih
Kalau udah mau keluar ya keluar aja. Saya sebagai nyangkuters di saham GoTo saya udah bahas di podcast UBWM. Strategi saya di GoTo, menurut saya sih kalau mau jual, kalau lagi BU jual aja mumpung murah. Cuma sayangnya malah dilarang jual saham seri B hingga Maret 2024. Tapi ya saya belum ngulik-ngulik lagi nih peraturan OJK. Bisa aja nanti ada keluar berita saham seri B kepemilikan salah satu founder sudah habis, itu bisa aja. Kenapa sudah habis? Karena saham seri B-nya dikonversi jadi saham seri A baru dijual, karena saham seri B kan nggak boleh dijual. Mungkin ada juga peraturan gitu, karena siapa juga kan yang mau baca setiap peraturan, kan nggak tahu juga. Nanti kita terima-terima aja, kalau jual nanti dikatakan lagi bahwa sudah sesuai ketentuan seperti itu. Jadi harapan saya sih kalau mau keluar, beliau mau keluar, ya ini jasa beliau loh untuk membangun GoTo sampai sebesar sekarang. Kalau beliau ini memang lagi BU, ya jual aja sahamnya. Karena menurut saya untuk GoTo bisa terbang tinggi, buat digoreng tinggi, pertama GoTo harus masih ada sampai harga itu digoreng, dan menurut saya itu masih oke, karena ada secara finance GoTo masih oke, masih punya cash yang banyak, nggak akan tutup dalam 1-2 tahun ke depan, saya sangat yakin. Jadi masih punya waktu sampai 1 dan 2 tahun ke depan, GoTo bisa terbang tinggi, bisa digoreng, mudah-mudahan sampai 10.000, 50.000, tergantung bandarnya nanti. Itu pertama. Kedua, jadi harus bertahan. Saya sangat optimis GoTo akan terus bertahan kayak bumi lah nantinya. Udah baru dapat duit lagi kan dari Racisu, GoTo akan terus bertahan, itu pertama. Kedua, untuk GoTo bisa digoreng tinggi adalah yang harus terjadi adalah mereka big player yang mau keluar, founder keluar, kalau bisa udah keluar dulu semua. Kayak gitu, udah keluar dulu semua. Jauh lebih baik beliau ini menjual sahamnya di harga 60, di 50, digocap, daripada nanti kalau digoreng 200 beliau guyur turun lagi ke 100 misalnya. Nanti pas Maret 2024 malah diguyur lagi. Kenapa lagi BU lagi? Kan ribet kan. Mendingan jual di harga semurah mungkin, biar kalau retail yang beli pun retail beli murah dari beliau. Kalau bandar yang beli pun bandar nggak harus ngabisin duit banyak buat beli saham GoTo. Tapi yang pasti untuk GoTo bisa terbang tinggi, mereka big player yang mau keluar harus keluar dulu. Jadi bisa satu tujuan, Anda bisa bahas penjelasan lebih detail di podcastnya Breeze kalau Anda mau belajar lebih dalam. Seperti itu. Jadi semoga saja ada peraturan lain yang mengizinkan beliau ini bisa jualan sebelum Maret 2024. Karena toh masih ada sahamnya, kenapa sih nggak dihabisin sekalian kan? Kalau toh udah jualan juga, udah mengatakan mau terus jualan juga, kenapa nggak dihabisin sekalian? Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Anda kalau punya pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Haters ya silahkan mau komen, tapi saya di sini nggak sedang mendukung pilpres capres manapun. Saya sebagai warga negara aja ngasih sudut pandang saya seperti itu. Oke, see you next time.